Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih untuk saudara-saudara saya atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat PJK. Pada malam hari ini kita berkumpul selama 8 hari. Ya, saya ada di DPD Kalimantan Timur, tepatnya adalah di Samarinda. Ya, Samarinda adalah salah satu ya ibu kota dari Kalimantan Timur ya. Nah, yang ada di sini Desa Makroman. Nah, di Desa Makroman ini adalah tempat DPD atau Sekretariat DPD Kalimantan Timur. Nah, untuk ini besok saya ada rencana kembali ke Jakarta. Nah, sebelum saya kembali ke Jakarta, maka saya ingin nih berbincang-bincang kepada Mas Kamto sebagai Ketua DPD dan sama kepada semua anggota yang ada. Nah, kebetulan ada Pak Sarwan ini, lihat di sana itu. Pak Sarwan, Pak Ibnu Sarwan adalah dengan Ibu Ita sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang Ketua DPD dan ini didampingi oleh Ibu. Dalam rangka kehadiran saya sebelum saya bisa sampai ke Sulawesi Selatan, maka beliau hadir di tengah-tengah saudara-saudara yang ada di Samarinda. Mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini ya, ini adalah malam hari Selasa dan besok saya kembali. Saya mohon doa dari semuanya agar saya bisa selamat sampai dengan tujuan saya di Jakarta. Amin. Dan saya juga doakan kepada semua, semoga Dewan Pimpinan Daerah di wilayah Kalimantan Timur ini bisa lebih berkembang, lebih bisa maju. Nah, untuk ini saya ingin tanya dulu sama Ketua DPD-nya. Selama ini yang dipelajari anak-anak kan sudah cukup banyak. Sudah cukup memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang apa yang bisa saya sampaikan kepada khalayak rame, apa sebetulnya yang dipelajari di dalam isi ya Padepokan Jati Kramat. Nah, Padepokan Jati Kramat ini ya artinya adalah padepokan yang sifatnya ya organisasi sosial. Namun di dalam organisasi tersebut ada kegiatan. Satu adalah 14 jurus ya. Yang kedua adalah mendidik anggota-anggota yang ada dan ikut dalam padepokan ini untuk merubah agar dia bisa lebih baik dari sebelum dia bergabung. Nah, untuk ini saya mohon diterangkan dulu nih sama Ketua DPD-nya. Kira-kira seperti apa Pak Kamto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Alhamdulillah, kepada semua yang hadir di sini, saya ditunjuk selaku Ketua DPD Padepokan Jati Kramat Kalimantan Timur untuk membimbing dan juga membina saudara-saudara kita semua yang mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan tentang apa ada perubahan sebelum dan sesudah mengenal Padepokan Jati Kramat. Alhamdulillah selama ini dari teman-teman semua yang masuk di Padepokan Jati Kramat ini Bapak, ya. Banyak hal yang mungkin sebelumnya teman-teman ini semua sebelum bergabung mungkin dari pengalaman-pengalaman dari masa lalu yang mungkin bisa dikatakan berkaitan dari masa-masa lalu yang enggak kita inginkan sebenarnya. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, dari cerita teman-teman semua setelah masuk di Padepokan Jati Kramat atas bimbingan Bapak Edi untuk kita semua, perubahannya sangat luar biasa. Nah, saya potong dulu Mas Kamto ya. Ya, tadi saya tertarik nih tentang masalah pengalaman seseorang yang mulai dari dia sebelum masuk PJK, masuk ke dalam PJK dan ternyata banyak perubahan-perubahannya. Kira-kira siapa itu Mas Kamto? Mungkin saya bisa langsung bertanya sama orangnya, apa sih yang bisa saya dapat dari mereka. Terima kasih ya, Bapak. Ya. Mungkin di sini saya juga akan memperkenalkan yang pertama dengan Mas Sainul Padang. Mas Sainul Padang. Mas Sainul Padang. Ini tahun berapa nih masuk nih? 2013.
2013 dia masuk, sampai sekarang tahun 2021. Nah, pengalaman apa yang Mas Zainul dapatkan tentang masalah bergabung dengan PJK? Adakah hal-hal yang membuat Mas Zainul tertarik itu dengan seperti apa yang kok tiba-tiba saya tertarik? Coba saya pengen tahu tuh sama Mas Zainul, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Alhamdulillah saya tertarik dengan PJK pada waktu itu karena saya terlalu jauh bergelut di dalam dunia hitam. Saya sudah mulai mencari gimana saya bisa berubah, merubah perbuatan-perbuatan saya yang tidak baik. Nah, karena di dalam keluarga saya sudah mulai menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Dan saya mulai mencari saat itu, ketemulah PJK. Ya singkat aja Pak ya. Ya alhamdulillah seketika itu juga saya bisa berubah. Saya ketemu Pak Kamto waktu itu, saya masih aktif ya, dalam keadaan tidak normal. Alhamdulillah setelah buka perubahan itu, seketika itu juga tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak baik. Ini dari dunia hitam ya Mas Zainul ya? Dari dunia hitam, dan akhirnya saat sekarang sudah melupakan hal-hal yang tersebut. Ini sungguh sangat menarik pengalaman ini, yang mungkin untuk teman-teman kita yang di luar agar bisa mendengarkan nih apa yang diinginkan Mas Zainul. Coba terusin Mas Zainul. Ya alhamdulillah, perubahan-perubahan itu banyak. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama di dalam narkoba terutama, karena saya sudah waktu itu ketergantungan. Lagi ngetren narkoba. Mudah-mudahan apa yang diceritain Mas Zainul ini akan merubah nih pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk bisa bergabung dengan PJK agar bisa terlepas dari ketergantungan narkoba. Amin. Amin. Oke, ini nih Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan Kalimantan Timur akan lebih berkembang. Amin. Oke, terus coba lagi lah. Ya banyak hal sih perubahan-perubahan yang saya rasakan. Waktu itu suka marah gitu ya. Mungkin dari pengaruh ketergantungan narkoba itu. Dan juga hal alkohol segala macam lah di dunia malam itu saya lakukan. Ya alhamdulillah ketemu PJK, perubahan itu drastis ketika itu. Bukan berarti mungkin kemauan saya juga ingin merubah dari hal semua itu. Ya sampai saat ini saya meyakini ilmu batin PJK hidup di dalam diri saya. Saya tertarik ilmu batin ya. Coba saya ingin tolong Mas Zainul itu memberikan contoh cara ya. Artinya gini, dia sudah bicara ilmu batin, berarti ini ilmu adalah ilmu yang di dalam. Nah, untuk pembukaannya aja deh, kira-kira apa sih yang dipraktekin? Misalkan ini ada saya di depan, ya kan, di depan sini. Jadi Mas Zainul mempraktekkan di sana. Kira-kira apa yang bisa Mas Zainul praktekkan? Atau untuk teman-teman kita? Coba, sekali aja saya ingin coba untuk bagaimana cara membuka ilmunya, bagaimana cara mendapatkannya, agar itu bisa dilihat juga oleh orang banyak. Monggo Mas. Nah ini salah satu, ini adalah gaya ya, gaya yang ada di dalam kehidupan PJK. Nah di PJK pembukaannya seperti ini. Ini adalah gerak ya, diam. Nah itu setelah saya bilang diam, ini satu saat ini tidak akan bisa bergerak ya. Nah jadi inilah yang dinamakan ilmu di dalam PJK. Mudah-mudahan ini akan dilihat orang banyak, tapi dengan catatan bahwa kita hanya untuk mencontohkan dari jauh. Selesai. Ya, itu yang saya sampaikan sama semua teman. Mungkin nanti ada sesuatu lagi yang bisa kita praktekkan. Nah, dengan itu nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, ibu-ibu nih, saya ingin tahu nih, Bu Ita dari DPD Sulawesi Selatan, Bu Pariyati, Bu Nuraini, sama Mbak Susa, Mbak Ani, ya, sama Bu Iis. Ini bergabung. Tentunya ada yang perlu saya tahu ya. Kenapa Ibu bergabung? Saya minta satu aja deh orang. Kira-kira
manfaat apa yang bisa didapatkan di dalam gabungan dengan PJK. Gitu. Nah, supaya tahu nih saya nih. Karena saya baru kenal, baru ketemu nih selama saya berjalan di Kalimantan Timur. Monggo, silakan siapa yang kira-kira cerita. Ya, Bu Nur ya, coba Bu Nur nih. Saya pengen cerita nih. Tertariknya di PJK itu apa sih? Itu sampai mau bergabung bersama dengan teman-teman perempuan yang lain nih, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Padepokan Jati Kramat. Salam Padepokan Jati Kramat. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya ke saya. Alhamdulillah juga saya bergabung dengan Padepokan Jati Kramat. Selain saya, insya Allah banyak perubahan, terutama dengan perilaku saya yang kedepannya saya akan baik lagi. Harapan saya begitu. Kemudian dengan adanya saya bergabung dengan PJK yang tadinya saya merasa bahwa leluhur saya itu tidak ada kaitannya lagi, sekarang sampai sekarang saya bisa. Oh gitu ya. Jadi ada komunikasi secara batiniah ya. Tapi selain secara komunikasi secara batiniah, tentunya kan di Pak Kamto ini ya, Pak Kamto ya, ada jurus ya. Siap. Nah coba saya pengen tahu dong jurusnya 1 sampai 3 atau sampai 4 aja. Kira-kira prakteknya seperti apa sih? Jurusnya hanya teorinya saja. Coba ibu maju ke depan, teorinya yang diajari jurus 1 ya sendiri aja dong, nggak apa-apa, sendiri. Saya pengen tahu apa sih jurusnya, gitu kan? Nah, salah satu saya pengen tahu dulu jurus 1 aja. Ya apa, gimana? Nah, ini masih kalau menurut saya masih belum sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Jadi jurus 1, mohon maaf ya, saya coba tadi lagi. Nah, ini tangan ini ada sedikit keluar. Agak ini tangan ini gini, ya. Nah, ini adalah aturan ajaran yang benar. Jadi gini, tangan kirinya lurus. Nah, terus pukul gini. Nah, ini yang benar ya. Jadi ini sekalian nih, saya memberikan contoh dan sekaligus saya mengajarkan bahwa PJK mengajarkan adalah ilmu yang awalnya pertama seperti ini. Ya. Kenapa? Di samping jurus, ini juga ada yang kaitannya dengan yang namanya olahraga dan kesehatan. Jurus 2-nya Bu, coba. Nah, ini jurus 2. Di samping jurus PJK yang jurus 2 seperti ini, ya, di samping itu adalah ada tenaga dalamnya. Juga di samping itu bila mana kita tidak waspada, maka ini sudah bisa menepis apabila ada orang masuk ke dalam penyerangan. Saya rasa itu aja, nggak apa-apa Bu, terima kasih. Saya terima kasih prakteknya. Nah, sebelumnya saya juga terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan Pak Kamto dengan para anggotanya terus semangat, ya kan? Jangan pernah lelah. Dan jangan pernah menyerah. PJK akan lebih besar, PJK akan lebih meningkat nanti ya di kancah organisasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebagai itu, karena itu tadi ada jurus. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan. Ya, katanya ada tenaga dalam Mas Kamto. Gimana tuh Mas Kamto? Coba. Ya, ada Pak. Iya, gimana tenaga dalamnya? Saya pengen dong dipraktekin dong. Ya kan? Nah, siapa nih yang mau ditunjuk, Mas Kamto? Saya meminta kepada perwakilan dari Ibu ya, Ibu Paryati. Oh, Ibu ya, Ibu Paryati nih ya. Ini seru nih ya. Biasanya kalau perempuan kan kadang-kadang dianggap lemah. Tapi mudah-mudahan dengan Bu Paryati mempraktekkan gini, ibu-ibu nih yang ada terutama di Samarinda ya kan. Wah, itu PJK nih di rumahnya Pak Sukamto, Makroman ya. Jalan rombongan apa jalan apa nih? 11. Oh, rombongan 11. Nih ingat ya, rombongan 11 DPD Sekretariat Kalimantan Timur Samarinda adalah ketuanya Mas Sukamto. Jadi ingat, mudah-mudahan kalau ibu-ibu yang di luar sana ingin masuk, temui saja Pak Ketuanya nih, Pak Sukamto. Ya, oke. Coba, siapa lagi sih, gimana terusannya nih? Saya minta kepada Mas Sadiin bisa membantu mempraktekkan. Mas Sadin. Nah, ini ada ini Mas Sadin. Ya,
bagaimana nih? Saya kepingin praktek nih Mas Kamto. Siap, monggo. Coba Mas Kamto, bagaimana cara prakteknya Mas Kamto? Ini Mas Kamto yang ini ya, supaya saya pengen tahu bagaimana bela diri secara tenaga dalamnya. Monggo, silakan. Ini Mas Kamto kasihnya ke Mas Hadiin ya, anggotanya. Kalau Mas Kamtonya udah nggak perlu diragukan. Ini saya minta kepada Mas Hadiin, artinya apa? Mencoba mempraktekkan tentang ilmu tenaga dalamnya juga, ya juga ilmu batinnya kepada Ibu Pariyati. Seketika untuk praktekkan, silakan Mas Hadiin untuk menjalankannya. Wih, ini nih bener nih, seru nih, ya kan? Ibu yang akan ditodong, yang akan mau diambil sesuatu, baik itu tas atau apa, dia bisa melontarkan orang seperti itu. Ini suatu yang bermanfaat menurut saya Mas Kamto. Ya, dan saya minta ini terus diterusin. Mudah-mudahan Bu Pariyati juga bisa menjaga dirinya. Ya, pada umumnya juga semua anggota PJK tentunya yang lainnya ya. Selain itu Mas Kamto, kira-kira kan itu sudah dilemparin gitu. Terus yang lainnya ada lagi nggak yang mau bisa dipraktekkan kepada Mas Hadiin, mencoba untuk memukul Ibu Pariyati, bisa dikatakan mungkin dari atas, ya kan, kepada Ibu Pariyati, ya kan. Saya nggak tahu apa yang dipraktekkan Ibu Pariyati berikutnya. Ini tambah sadis, tambah ngelihat saya ini, ya. Waduh, kayaknya gini nih, ini saya perlu bantu juga nih. Kalau Bu Pariyati, coba tolong Mbak. Ya. Bangun. Nih. Terima kasih Mas Hadiin ya, mudah-mudahan terus semangat walaupun jatuh sama ibu-ibu ya kan, bukan berarti Mas Hadiin kalah sama ibu. Makasih Bu Pariyati ya. Nah, oke, kita kembali ke tempat Mas. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di sini ya, saya sekali lagi terima kasih kepada Mas Zainul dan terima kasih kepada Pak Sarwan, Ibu Sarwan yang jauh-jauh dari Palopo datang ke Samarinda. Dan saya juga terima kasih kepada Pariyati, Mas Hadiin dan ibu-ibu yang sudah ya kumpul di malam hari ini. Untuk apa? Untuk saya bawa pulang ke Jakarta. Bahwa inilah Samarinda, DPD yang telah menampilkan sesuatu yang bermanfaat buat keluarga, buat diri, dan buat lingkungan. Terima kasih Mas Kamto. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Siap untuk membawa PJK Kalimantan Timur berkembang. Amin. Ya, sampai di seluruh Kalimantan. Amin ya. Oke. Saya rasa itu dulu yang saya sudah dapat pengalaman yang sangat menarik buat saya, dan tentunya hal ini akan bisa dilihat, ditonton di YouTube channel Edi Prasetyono. Ya, jangan lupa like, komen, ya, pencet loncengnya untuk tetap mengikuti YouTube channel Edi Prasetyono. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam.